Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Kita masuk lagi ke materi kita di kuliah kita di pagi hari ini. Eh, Kita masuk ke chapter yang ketiga. Tapi saya harap teman-teman tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti kuliah, rajin mengulangnya di rumah, ya, agar kita bisa lebih baik dalam eh, mengerti manajemen pergudangan. Ya, tentu tetap juga saya berharap teman-teman semua disiplin dalam menjalankan prokes ya, agar kita terhindar dari sakit penyakit khususnya di COVID-19. Kita pada pagi ini akan masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu mengenai sistem di dalam manajemen pergudangan. Namun mengingat minggu lalu kita di materi kita yang kedua, kita masih banyak hal-hal yang harusnya kita pelajari, harusnya kita bahas secara mendalam, dan menurut saya itu hal yang sangat penting karena itu menyangkut receiving, bagaimana penerimaan barang di gudang, jenis barangnya apa saja yang di gudang. Dari itu saya akan ulang untuk materi yang di akhir-akhir saya masukkan lagi di sini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, klasifikasi barang yang disimpan menurut kondisi barang ya. Apa sih klasifikasinya? Apa sih yang menjadi standarnya seperti itu? Yang pertama di sini dikatakan kepekaan terhadap tentu kepekaan barang tersebut ya, barang yang diterima di gudang. Kepekaannya terhadap pengaruh luar, terhadap sekelilingnya. Misalnya iklim atau cuaca ya, iklim. Kan ada juga barang yang sangat mudah terpengaruh oleh iklim, oleh cuaca. Umpamanya cuaca panas, cuaca dingin, tentu kalau umpamanya barang-barang tertentu kena panas dia bisa mencair, bisa rusak gitu ya. Ada sebagian yang kalau kena dingin dia bisa cepat membusuk. Ya contoh bahan segar ya, itu kan gampang. Umpamanya kalau panas dia bisa layu, dia tidak segar lagi, atau kalau kena air dia gampang membusuk. Dan ada juga mungkin barang yang mudah terkontaminasi dengan barang-barang kimia ya. Umpamanya juga dari barang-barang yang bau, barang-barang yang sengit gitu, barang-barang yang mungkin umpamanya dari obat-obatan dan lain-lain yang sangat bisa dipengaruhi. Kemudian lama penyimpanan ya, ya. Jadi klasifikasi barang yang lama. Menurut kalian di mana nih barang yang lama disimpan, barang yang lama dikeluarkan gitu, baru dikeluarkan dari gudang? Tentu ini barang ini ditempatkan di tempat yang paling jauh dari pintu, dari door, dari gate-nya. Kenapa? Kan karena lama. Kalau ditaruh di dekat pintu, kan mengganggu nanti. Mengganggu, karena kita selalu lewati. Kemudian kalau ada barang yang lain, yang cepat keluar, yang cepat dikirim atau diekspor atau didistribusikan, tentu karena ada barang lama yang dekat pintu, nanti dia mengganggu gitu. Jadi lebih bagus dia taruh di tempat yang lama. Kalau umpamanya ada barang yang diambil baru 3 bulan lagi atau sebulan lagi, taruh aja tempat yang lama, tempat masuk yang paling jauh. Nah, sementara barang yang movement-nya cepat atau pergerakannya cepat, umpamanya masuk hari ini, pagi, sore udah diambil atau dikeluarkan, ya itu baru taruh di tempat yang paling depan, dekat pintu. Agar ketika baru dimasukkan, nanti sore udah dikeluarkan, masukin kontainer lagi, ya cepat gitu pergerakannya. Secara waktu juga cepat, tentu secara tenaga, secara konsumsi solar, contohnya untuk forkliftnya juga itu lebih hemat. Kemudian frekuensi pemindahan atau penggunaan barang, ya ini hampir sama ya. Kalau cepat ya barang dipindahkan, cepat barang digunakan, taruh aja di tempat yang dekat dengan pintu, dengan gerbangnya, dengan door-nya. Tapi kalau lama seperti yang atas ini, taruh aja di tempat yang paling jauh, atau yang paling tidak dekat dengan pintu.
Kemudian ada volume stok rata-rata, kira-kira rata-rata stoknya berapa gitu ya. Umpamanya kita punya customer importir berbagai banyak barang gitu ya. Bagaimana dia stok rata-ratanya volumenya? Kalau volumenya cuma dikit ya udah ngapain harus dekat pintu kan. Tapi kalau volume yang besar bisa, tapi dengan movement yang cepat taruh aja dekat pintu. Jadi kadang-kadang ini juga mempengaruhi sebulan ada berapa. Kemudian dari harga barang ya. Hindari barang-barang yang berharga itu di dekat lalu lalang orang, hindari dekat pintu ya karena di situ walaupun karyawan sendiri juga kadang-kadang bisa menjadi maling kalau dilihatnya itu barang berharga. Contohnya sepatu Adidas ya. Kalau udah tahu sepatu Adidas itu jangan taruh-taruh dekat-dekat yang dekat jalan orang, lalu lalang orang. Bisa aja di apa namanya? Diambil, dicuri gitu ya. Sepasang. Kemudian bentuk dan posisi barang ya. Kadang-kadang ada barang yang nggak usah masuk di dalam gudang. Umpamanya kami kadang-kadang bahkan seperti tiang listrik itu kadang-kadang kita distribusikan, bisa di luar itu ditaruh. Terus ada juga barang seperti kabel ya, gulungan kabel itu roll, itu juga kadang nggak usah dimasukkan ke dalam. Kalau bisa di luar, bisa di luar. Jadi, tapi kadang-kadang ada juga barang yang harus terlindungi dari sinar ataupun dari hujan, jadi ditaruh di dalam. Ya, ini bentuk dan posisi barang. Kami kemarin itu mengekspor barang mesin itu bekas itu taruh di luar aja karena kebetulan juga berat nggak mungkin juga masukkan ke dalam. Kemudian lokasi gudang ya, lokasi gudang. Tentu banyak lokasi gudang yang dipertimbangkan. Kalau kita lihat Jakarta, umumnya lokasi gudang paling banyak dekat pelabuhan, baik itu pelabuhan udara di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu pelabuhan laut yang ada di Tanjung Priok. Ya, jadi itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama di sini biaya pendirian, biaya lokasi, biaya konstruksi, ya. Di mana kalau tentu di dalam kota, umpamanya di Jakarta Selatan itu kan biayanya tinggi, biaya lokasi per meternya aja udah berapa, biaya konstruksi dan lain-lain. Jadi biasanya dicari di daerah yang lebih murah. Makanya kadang-kadang ada orang buat gudang juga di Karawang. Kami kemarin buat gudang di Cibitung. Di Cibitung itu ada di Cibitung, ada di Karawang, tapi keluar dari Karawang Barat. Bahkan itu kita masuk dari perkampungan-perkampungan gitu. Perkampungan terus ada kali, kebetulan ada tanah di situ, dan karena masih di sana masih murah, kita bangun di situ. Tapi kita buat dengan bagus, dengan rapi, tentu keamanan juga. Bahkan kita untuk keamanan selalu menggunakan ada TNI, orang-orang TNI, baik yang udah pensiunan, baik yang udah masih aktif. Karena kadang-kadang kalau preman-preman itu melihat TNI mereka agak takut gitu ya. Padahal bayarannya juga TNI nggak terlalu mahal gitu. Karena TNI itu memang ada seperti itu, dikasih bertugas untuk keamanan satu pabrik. Selain dia masih aktif di TNI, dia juga sebagai menjaga pabrik seperti itu. Jadi dia memperoleh dua keuntungan. Dan saya pikir itu bagus juga gitu loh. Karena kalau preman datang kan TNI lebih takut daripada hanya security biasa. Ada biaya berulang, umpamanya PBB, tenaga kerja, utilitas, pemeliharaan bangunan, biaya angkutan, penyediaan bahan-bahan kantor. Ini berulang semua ini kan. Jadi itu juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam apa namanya mempertimbangkan lokasi gudang. Kemudian prinsip pergerakan minimum sedapat mungkin meminimalkan pemindahan barang, kemudian mencapainya jarak asli. Iya, maksudnya jangan terlalu jauh juga kan, umpamanya dari konsumen ya. Kami dulu membuat gudang itu di Karawang, memang karena kita banyak customer di daerah Karawang gitu. Bahkan seperti Gajah Tunggal kita masukkan di sana. Jadi malah lebih dekat dibandingkan umpamanya Gajah Tunggal di Karawang, tapi gudang kita di Tanjung Priok ini lebih jauh. Jadi kita benar-benar memang mendekatkan diri kepada konsumen, sementara biaya di sana harga tanah masih lebih murah. Dulu saya masih ingat di awal-awal masih ada penduduk yang biasalah bikin ribut gitu ya, karena katanya truknya lewat, berat-berat gitu. Tapi itu hanya di awal, tentu kita berdamai, kita buat perdamaian. Kalau yang susah kadang-kadang
ada tokoh-tokoh agama yang ikut. Nah, kita ya terus terang aja dikasih uang, tapi itu hanya di awal, lama-lama terbiasa udah. Karena memang keamanan kita cukup bagus ya dari TNI. Mana ada orang berani melawan TNI, mau polisi juga takut juga, mau tentara juga takut. Jadi di sini ya mudah tercapai, termasuk jarak tersediaan tenaga kerja ya perlu juga kan. Kalau umpamanya kita di satu daerah tertentu ternyata tenaga kerja atau buruh tidak ada, ya kita sendiri yang repot gitu. Jadi kadang-kadang gudang itu dibuat ke daerah yang buruhnya masih ada, buruhnya masih lebih murah gitu. Kemudian keluasan beroperasi, misalnya kalau ada perluasan, kalau ada kemungkinan perluasan, umpamanya dari 15.000 meter bisa ditambahin. Kira-kira ada nggak di sekeliling gudang itu ada tanah-tanah yang kemungkinan dijual atau masih kosong seperti itu. Kemudian jenis-jenis gudang. Ada gudang tertutup penuh, setengah tertutup ya, lingkungan tidak terkendali. Ya, ada yang gudang tertutup penuh, ada, semua tertutup gitu, tidak ada ruang terbukanya. Jadi semua barang langsung itu tentu tergantung kondisi gudang itu sendiri atau tergantung barang yang dia terima ya. Ada yang tertutup, ada yang setengah tertutup. Jadi sebagian tertutup, sebagian terbuka. Barang yang bisa ditaruh di luar ya taruh di luar. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang tiang listrik aja ada ditaruh aja di luar. Kadang-kadang ada besi-besi kalau kita pergi ke Marunda Center itu ada alat-alat berat yang baru diimpor, eskavator, itu semua ditaruh di luar, bukan di dalam gedung ya. Karena memang dia barang-barang yang kuat. Bahkan kadang-kadang di daerah Karawang atau di mana gitu ada mobil itu benar-benar ditumpuk di luar gitu, bukan di daerah tertutup. Jadi tergantung barangnya juga. Kemudian ada gudang tahan api, ada gudang bahan peledak ada ya, gudang khusus gitu ya, gudang bahan bakar ya ada. Tentu kita takutlah ini berdekatan dengan gudang-gudang seperti ini. Seharusnya rumah penduduk dijauhkan dari sini. Sama sebenarnya dengan pom bensin. Pom bensin itu kan sebenarnya kan berbahaya. Sebenarnya penduduk itu tidak boleh rumahnya dekat pom bensin. Karena kalau pom bensin itu terbakar dan kemungkinannya itu sangat besar risikonya itu, tentu berbahaya bagi orang yang tinggal di daerah situ. Tapi karena kondisi di sini kan susahnya, apa namanya, masyarakatnya juga masih kurang maju, masyarakat masih miskin secara ekonomi gitu, mereka nggak ada banyak pilihan, yang mana ada ya udahlah dengan segala risikonya. Kemudian ada daerah penyimpanan terbuka tadi seperti mobil tadi ya. Saya masih ingat mobil Timor waktu diimpor dulu itu di daerah Karawang, daerah mana gitu. Itu mobil benar-benar dihampar di daerah terbuka. Jenis-jenis gudang ya ini tadi udah ini ya. Sarana dan perlengkapan gudang. Tujuannya melakukan penanganan material di gudang secara baik dan efisien. Terdiri dari itu perlengkapan di gudang. Perlengkapan. Apa sih perlengkapan di gudang itu? Perlengkapan di dalam gudang itu ada rak. Rak itu kan ada tingkatannya. Tingkat 1 isi barang, tingkat 2 isi barang, tingkat 3 isi barang. Jadi dengan adanya rak itu volume kargo bisa lebih bagus. Apalagi peralatan di gudang. Tentu ada forklift ya. Forklift yang bisa mengangkat sampai naik juga ke atas, menarik, mengangkat, ada forklift. Tentu ada juga kadang-kadang crane, crane kalau untuk barang-barang berat. Ada juga untuk kontainer itu namanya kalmar ya. Kalmar itu yang bisa mengambil, pindahin, mengambil, pindahin. Ada juga itu yang dari atau namanya hand trolley ya, seperti troli ya. Jadi untuk yang ringan-ringan masih bisa menggunakan tangan manusia. Tapi secara umum di gudang itu yang paling banyak itu alat-alatnya itu yaitu forklift. Forklift ya, karena itu manuvernya bagus. Kalau dia terlalu berat bisa menggunakan umpamanya 2-3 forklift sekali ngangkat gitu. Jadi itu terus tidak biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan Kalmar yang gitu kan, yang harganya bisa 8 sampai 9 miliar itu harganya. Tentu dengan harga segitu, bahan bakarnya juga mahal, akhirnya ya juga kalau kita sewa tentu mahal. Kemudian perlengkapan di luar gudang, ya. Di luar gudang apa sih perlengkapan yang dibutuhkan? Ya tentu seperti tadi, kalau ada barang berat, mesin-mesin, kan nggak bisa diangkat dengan forklift. Kita kadang-kadang menyewa namanya crane ya. Crane itu kita mengangkat pelan-pelan, nanti bisa dipindahkan, itu menggunakan tali apa lasingnya itu
yang sangat bagus gitu, karena lacinya kecil padahal ya, tapi bisa mengangkat suatu mesin gitu yang sangat berat gitu ya. Itu perlengkapan di luar gudang. Tentu di luar gudang itu halaman dari gudang itu juga harus luas sehingga trailer bisa manuver, bisa masuk, bisa mundur, bisa berputar, bisa lebih dekat ke gudang seperti itu. Sarana gudang luar, bagian bangunan gudang atau bersebelahan untuk mempermudah material. Ya, maksudnya sarananya itu kalau bisa ya dekatlah di ke gudang sehingga waktu mau dipakai ada gitu. Meliputi daerah parkir, penyimpanan kontainer. Ya kan ada penyimpanan kontainer juga. Kalau itu di depo ada itu biasanya tempat penyimpanan kontainer. Tempat bongkar muat ya, bongkar dok. Bongkar muat itu doknya itu biasanya depan pintu ya. Pintu situ bongkar dari kontainer atau dari truk, nanti muat lagi setelah disimpan di gudang. Kemudian ada juga jembatan timbang, ini sebagian ya, itu biasanya di pabrik ada, ditimbang dulu barangnya. Jadi ada sebelum keluar dari pabrik itu ada timbangan itu ditimbang berapa barangnya. Tentu nanti dikurangi lah kan, dikurangi berat mobil, dikurangi berat bannya segala macam, baru itulah menjadi berat barangnya. Nanti di tujuan juga ditimbang lagi, sama enggak? Jangan-jangan berangkat umpamanya 15 ton, totalnya sampai di sana udah tinggal 10 ton karena mungkin ada pencurian, penyalahgunaan. Kemudian sarana dan perlengkapan gudang. Tujuannya melakukan penanganan material di gudang secara aktif. Oke, ini tadi udah ya. Coba lihat. Unsur utama pekerjaan di gudang, ya tentu penerima barang, terima. Umpamanya barang masuk impor ya, umpamanya impor dari Shanghai gitu, masuk ke gudang satu kontainer. Tentu nanti diterima, dibongkar, dibuka segelnya, waktu buka pintunya, diperhatikan ada nggak. Itu waktu buka segel juga biasanya dipoto. Sealnya itu dipoto, apakah masih intak, masih lengkap nggak gitu, atau udah rusak gitu ya. Segelnya dibuka, dan dibuka terus dibongkar. Dipoto juga pas udah dibuka gitu, dipoto tuh. Kita sebagai bukti, takutnya ada yang hilang gitu loh. Kalau umpamanya ada apa-apa rusak gitu, kita foto, kita tutup lagi, kita tanya customer, gimana ini rusak? Apakah dibongkar terus? Tapi kita nggak tanggung jawab kalau ada yang hilang. Atau silakan datang ke sini saksikan dulu. Atau suruh independent surveyor datang, pihak yang independen untuk menyaksikan pembongkaran agar kita tidak jadi dikomplain. Bisa aja malingnya atau barangnya itu hilang di origin, itu negara asal gitu loh, ya. Karena kita tadi kan buka segelnya itu masih tetap utuh, tidak rusak, nomornya masih sama. Artinya dari sana sampai ke sini itu nggak ada yang hilang. Tapi kenapa bisa berkurang banyak? Mungkin ketika muat di pabrik ada maling gitu. Kemudian pemeriksaan material, ada bolong nggak, ada yang penyok nggak, ada yang basah nggak. Kalau lakban terbuka kita gimana? Lakban dipoto juga. Pokoknya kita selalu kalau ada yang aneh gitu, istilahnya itu tidak umum, itu kita foto, bahkan kita buat umpamanya BAP, berita acara, pemeriksaan barang, BAP kemana kondisinya dipoto, tentu sebelum itu dilakukan, kita kontak customer gitu loh. Kita harus informasikan customer, barang Anda ini kelihatannya ada yang buka, gimana, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya jangan nanti kalau kita diam-diam sampai customer hilang, ternyata waktu dicek udah ada yang hilang. Nah kita dikomplain. Kalau kita bilang, wah tadi rusak, kenapa nggak info di awal? So we know what we have to do gitu loh, biar kita tahu apa yang harus dilakukan. Umpamanya kalau mau keluar kontainer, barang dari kontainer terus nanti dipindahkan ke tempat penyimpanan tentu di dalam gudang. Tadi dengan syarat-syarat umpamanya kalau dia lama dipakai bisa ditaruh tempat di ujung, yang paling jauh, tapi kalau barang gampang dikeluarkan, cepat dikeluarkan, bisa tempat dekat gitu. Tergantung juga kalau dia barang yang membutuhkan pendingin atau cold storage, itu kan bisa ditempatkan tentu di cold storage dengan suhu yang sudah ditentukan. Ada juga barang berbahaya atau dangerous good, itu tidak bisa dicampur dengan barang dengan yang general cargo atau barang yang general, barang yang biasa, tapi harus dimasukkan di satu lokasi yang memang terpisah, yaitu khusus untuk dangerous good atau barang berbahaya. Karena penanganannya berbeda gitu. Kalau barang berbahaya itu kan kita harus menggunakan masker, menggunakan helm, kadang-kadang menggunakan kaos tangan, kadang-kadang pakaian khusus. Karena jangan sampai kita kena kepada barang berbahayanya dan kita juga bisa sebagai manusia bisa terluka, terbakar, dan lain-lain. Atau bisa kena umpamanya bahan kimia yang membuat kita gatal-gatal. Kemudian pengumpulan materi untuk dikirim. Maksudnya di sini
barang ini dikumpulkan dulu, dikumpulkan nanti untuk dikirim serentak. Umpamanya kalau ada 5 kontainer pengiriman material lokal gitu. Kemudian ada pengiriman, tentu ini macamnya distribusi, umpamanya seperti barang-barang yang dijual secara online. Kan itu kan kecil-kecil, pernik-pernik unit-unitnya itu. Jadi itu biasanya dimasukkan dalam keranjang gitu. Keranjang itu tujuannya kemana? Jakarta Barat, keranjang itu tujuannya kemana? Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi dibuat dulu di situ agar memudahkan. Dan biasanya gudang begitu agak repot karena biasanya itu bekerja 24 jam. Karena kan banyak pengiriman. Maksudnya 24 jam di sini 3 shift biasanya ya. 3 shift 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi ada 3 shift yang bekerja terus 24 jam. Dan itu tidak boleh salah kan, pengiriman, apalagi sudah banyak. Kemudian penghitungan stok pengesahan, ada juga perhitungan stok ya, stok, kemudian pemeliharaan stok dan penyimpanan kembali ya. Kita kan harus ada penghitungan stok opnam istilahnya. Stok opnam itu agar mengetahui kebenaran barang harus sesuai antara barang yang ada di gudang dengan yang di dokumen. Jangan sampai terpisah gitu. Jangan sampai berbeda gitu, harus match. Dan itu perlu stok opnam gitu ya. Oke, dan juga ada stok untuk disimpan kembali. Kemudian bersih ya, bersih dan teratur. Saya pernah lihat gudang di apa namanya itu di Marunda, tapi yang Marunda yang logistiknya itu waktu itu kami memakainya untuk Adidas, kami sewa pas dekat pintu yang di pergudangan yang di Marunda, bukan yang Marunda Center tapi Marunda yang di atas ini. Nah itu ada gudangnya itu berbagai ruangan gitu, ada satu ruangan, satu area tertutup memang, itu tempat penyimpanan makanan ayam, confit, merek confit. Itu bau sekali, bau. Namanya makanan ayam ya, itu bau. Nah, sementara kami di sampingnya kami bikin itu sepatu Adidas kan, gudang sepatu Adidas, tahu sendiri sepatu Adidas. Akhirnya sepatu Adidas itu boxnya bau juga jadinya, tercemar dari tadi makanan ayam atau konfit itu. Nah, karena dia menjadi bau, ya akhirnya kan masa sih kita menjual sepatu Adidas dusnya bau, mungkin kualitasnya sih nggak apa-apa, tapi kalau bau kan akhirnya itu juga. Tapi lama-lama kita bilang tolong ditutup dong yang bagus itu konfitnya. Mereka bilang udah orangnya udah pindah jadi nggak ada lagi gitu. Jadi itu ya, jadi harus bersih dan teratur. Teratur maksudnya jangan terlalu banyak numpuk sana numpuk sini. Dulu saya lihat di gudang APW ya, Agung Raya Public Warehouse yang ada di Pos 8, itu pas mau lebaran dulu banyak banget barang yang masuk sampai antri truk di luar. Akhirnya berantakan semua di sini karena nggak muat lagi. Bahkan mereka menyewa kontainer untuk menjadi gudang gitu, sewa kontainer kosong karena udah nggak muat lagi di gudang, terlalu banyak customer-nya. Itu pas dulu itu pas mau lebaran ya. Kemudian memudahkan ya penanganan material, jangan sampai jalannya jelek, jangan sampai licin juga, jangan sampai jorok becek gitu ya. Ada gudang seperti itu, jorok becek, waduh. Sekarang sudah lebih bagus ya. Kalau dulu itu ngeri itu gudang, ngeri, apalagi jalan-jalan Tanjung Priok menuju gudang itu kan, waduh, kadang-kadang berlobang. Nah, beruntung sekarang ini udah lumayan jalan-jalannya. Kayaknya pejabat-pejabatnya udah mengurangi korupsi barangkali. Kemudian memudahkan mencari lokasi barang. Ya, di mana barang itu? Jangan sampai hilang gitu loh. Kita salah, taruhannya di blok A3 tulisnya A2, di blok 2A12 tulisnya A21. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi harus ada sistem yang bagus untuk itu. Keamanannya juga jangan sampai ada yang tercuri. Dari security, CCTV, terus kalau orang keluar bisa diperiksa badannya gitu kan, agar aman, nggak ada barang yang hilang. Terus pemrosesan penerimaan penyimpanan ya harus ada proses penyimpanan juga ya, catatan maksudnya tally sheet-nya benar gitu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa kuantitinya, nanti dapat volume yang benar sehingga kita dapat memesan umpamanya kontainer, ukuran berapa sih kontainer yang dibutuhkan, jangan sampai dipesan yang ukuran pendek yang 20, ternyata barangnya 35 kubik, nggak muat. Nah, kalau nggak muat itu berarti kan kontainer udah ditarik, dikembalikan lagi kan, dan biaya itu mengembalikan, menggantikan dengan yang 40 yang panjang. Atau salah memesan truk karena salah ukuran barang. Kita umpamanya pesan umpamanya mobil biasa ternyata dibutuhkan adalah umpamanya wing box gitu. Keselamatan gudang ya.
Ya termasuk perlulah agar di gudang itu juga semua ada keselamatan. Makanya di gudang itu kami setiap 15-20 meter di gudang itu ada itu pemadam, apa itu tabung pemadam yang merah itu setiap 15 meter itu ada itu. Itu persyaratannya. Walaupun kadang-kadang mereka malas juga mengganti isinya ya. Itu kan cuma berapa lama gitu isinya itu udah nggak bagus lagi. Tapi berdasarkan SOP dan ISO itu seharusnya diisi diganti. Cuma kadang ya gimana lah pas ada audit baru diganti sehingga dia merasa masih baru ya. Karena memang nggak kejadian apa-apa, tapi ya kalau kejadian itu kan aturannya pengennya rugi dikit, maunya jadi rugi banyak. Kemudian ya pergerakan kendaraan ya harus movement itu harus bagus. Makanya kadang-kadang ada gudang yang terlalu pendek sehingga ketika ada kontainer kan kayak gini. Kita umpamanya pesan kontainer yang 40 standar gitu. Ternyata 40-nya habis, kontainernya habis. Terus pelayan bilang, "Mau nggak? Saya kasih harganya sama, tapi kontainernya lebih tinggi, 40 high cube, mau nggak? Harganya sama deh, nggak apa-apa lebih besar high cube." "Mau mau mau." Nah, udah mau gitu tau-taunya dikirim ke customer, customer komplain, kenapa? Ternyata nggak muat, kadang-kadang jembatan ada yang terlalu pendek, nggak bisa lewat kontainer. Kadang-kadang ada jalan yang terlalu nggak bisa lewat itu. Kalau nggak bisa lewat, ternyata dibongkar di situ, nanti pakai truk-truk kecil yang ngantarnya. Itu kan menjadi biaya double. Kadang-kadang di gudangnya itu terlalu pendek atapnya, nggak bisa lewat, nggak bisa muter gitu. Nah, jadi hati-hati, walaupun pelayaran bilang bahwa harganya sama, tetap konsaini atau pembeli harus tahu itu gimana, bisa nggak di jalan atau di gudangnya masuk yang 40 high cube yang lebih tinggi. Kemudian peralatan penanganan, ya tentu tadi ada forklift, ada staker, ada rak, ada crane, ada eskavator bukan, kalmar. Terus tata laksana ya bagaimana, ada SOP-nya. Kalau barang masuk, supir kasih surat jalan, kasih juga dokumen diperiksa, oh dari PT apa. Nanti orang gudang juga catat siapa nama supirnya, nomor handphonenya, nomor mobilnya apa, nomor kontainernya berapa. Nanti dicatat itu semua, terus ketika barang keluar dicatat ini, oh ada berapa kuantitinya, terus besar-besarnya seberapa, apakah package dalam kontainer itu sama semua enggak, jangan-jangan ada pembungkusnya yang dari karton, ada pembungkusnya dari papan, ada yang dari palet dan lain-lain. Ya itu tata laksana kerja di gudang. Kemudian pergerakan, ya tadi saya udah bilang sih movement, manuver kendaraan besar hanya boleh dengan iya. Kalau besar ya hati-hati juga, jangan sampai nabrak. Kadang-kadang kan itu kontainer besar kan, mobil begini, trailernya besar. Supir hanya lihat kiri kanan, nggak tahu dia ada di belakang apa. Nah, untuk itu harus ada biasanya staf yang membimbing, jangan sampai kepencet orang di belakang itu mati. Kepencet itu trailer gede banget kan, nggak ada lihat. Makanya perlu ada truk itu ada lampunya, teo 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 kayak ambulans gitu. Jadi orang tahu, oh mundur lagi, mundur bunyi gitu, maju bunyi. Sehingga orang tahu gitu, ya. Jangan orang juga kadang-kadang orang kan hilaf gitu ya. Aturnya udah suruh, kan di gudang itu juga ada jalan umpamanya dicat warna hitam kuning itu dari 9, tapi ada aja orang salah jalan. Pembatasan jumlah ya, tanda-tanda yang jelas ya, marka maksudnya. Nah, terus harus kalau di gudang harus pakai helm ya, pakai helmet. Kemudian kalau bisa pakai sarung tangan, kemudian pakai sepatu safety shoes. Maksudnya apa? Kalau ada barang yang jatuh ya paling tidak kakimu nggak patah gitu karena ada safety shoes. Sistem lalu lintas satu arah, batas kecepatan ya jangan ngebut juga di gudang ya. Larangan masuk daerah tertentu, ya ada barang berbahaya, dilarang masuk. Kemudian jalan akses yang memadai, ya rapilah, jangan sampai dulu kami ke Marunda, di Marunda Center itu, tapi jalan ke arah Marunda habis jembatan STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu, wah di situ becek, itu berlumpur, terus ketika ada perbaikan, waduh macet, bisa setengah hari hanya di situ macetnya. Cermin cembung di pojok-pojok, ya maksudnya ini untuk melihat dibikin cermin kan, itu seperti CCTV sebenarnya. Kita lihat di sini, kita lihat orang maling di sana ketahuan seperti yang ada di Indomart kadang-kadang ya, di Alfamart seperti itu. Peralatan penanganan, peralatan mekanis ya, operator tentu yang terlatih lah, jangan yang baru-baru. Atau kalau baru ya dilatih, dia ada pendamping. Terus aturan penggunaan peralatan, biasanya seperti kami kalau truk itu pagi-pagi diperiksa dulu, periksa gimana olinya, gimana air radiator, gimana bannya, gimana remnya diperiksa. Jadi sebelum jalan daripada nanti macet atau mati di jalan.
lorong-lorong gudang dan jalur akses ya, lorong-lorong gudang juga harus bisa diakses dengan tidak terlalu sempit, forklift bisa lewat, terus bisa naik ke atas gitu. Jangan sampai orang lewat ada barang sehingga diinjak nanti barang itu. Pemeliharaan peralatan yang baik ya, tentu ada perawatan, ada servis berkala ya, biar bagus, biar lancar. Kemudian peralatan tetap pemeriksaan ya, umpamanya di gudang itu kan ada peralatan tetap seperti diesel juga. Kalau mati listrik kan ada diesel, tetap dilihat itu. Muatan maksimum ya, muatan maksimum jangan overload, jangan kelebihan. Kalau kelebihan nanti ya jadi apa namanya? Ya bisa terbalik. Ya, nggak usah itu kamar juga bisa terbalik kalau umpamanya ngangkat satu kontainer ternyata sangat berat. Kemudian pelaksanaan prosedur ya numpuknya benar gitu loh. Jangan nanti barang yang ringan di bawah, barang yang berat di atas, bojok itu yang di bawah gitu. Ya, harus yang berat atau yang packing yang bagus di bawah baru bisa disusun secara bertumpuk. Demikian juga dalam kontainer ya. Tapi kalau umpamanya ada rak ya bagus, raknya berat. Tetap juga kalau bisa yang berat-berat di bawah. Kalau yang berat di atas, yang ringan di bawah bisa kebalik kan seperti itu. Karena nggak balancing. Penggunaan peralatan yang tepat ya, benar. Jangan nanti yang barangnya ringan, taunya pakai crane. Barangnya ringan, taunya pakai kalmar. Buat apa? Menghabiskan tidak tepat gitu. Menggunakan pakaian pelindung yang tadi saya bilang helm, sarung tangan, masker, sepatu, ya, helmnya. Berhati-hati dalam menggunakan tangga ya, ini tangga licin kan, kadang-kadang ada tangga licin. Penggunaan label yang gampang pecah, jadi handle guard. Terus kemudian ada tanda panah juga bahwa itu harus ke atas. Jangan memakai gancu, jangan sampai pakai gancu yang itu yang tajam. Pokoknya kalau karung kan tajam gitu, terus tinggal diangkat, itu nggak boleh gitu ya, dan sebagainya. Kemudian keamanan gudang ya, akan ada juga kadang pencurian ya. Dari itu ada pagar, ada pengawas keluar masuk, ada lampu sorot, ada CCTV, ada juga ruang khusus untuk kebakaran. Ya, kan bisa kebakaran di gudang terjadi. Ventilasi, alat pemadam kebakaran. Ya tadi saya bilang alat pemadam kebakaran itu yang tabungnya itu setiap 15 meter sudah ada satu. Kemudian ada pergudangan khusus terpisah untuk barang-barang yang mudah terbakar. Yang tadi saya bilang, barang berbahaya atau dangerous good. Oke, ini udah tadi. Aktivitas pergudangan, ada penerimaan, ada penyimpanan, ya penyimpanan ada, pengeluaran setelah terima bisa dikeluarkan, ada pengontrolan, dikontrol, yang tadi stok of 6 ya, kontrol barang itu jangan sampai hilang, berdebu, rusak, kemudian ada perawatan juga, kalau barang itu terlalu lama gimana, diapain, kadang-kadang ada khusus dibuat gudang barang yang sangat lama, dan kan nggak diambil customer, ya disimpan di situ sampai datang orangnya. Kalau nggak datang mungkin dilelang atau dijual atau dibuang. Penerimaan material ya, diperiksa barangnya, tentu diperiksa yang diterima itu sesuai nggak dengan dokumen. Jangan sampai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, telepon customer, ini barangnya apa ini dan tujuannya kemana. Jangan juga umpamanya ada dua gudang, gudang A, gudang B. Aturannya ke gudang A itu tujuannya Hong Kong, gudang B tujuannya Shanghai. Kebalik, masuk gudang A tujuan Shanghai, masuk gudang B tujuan Hong Kong. Wah, itu masalah besar itu. Apalagi kalau udah sampai masuk kontainer, udah berangkat ke negara masing-masing. Nanti kalau satu barang tiba di Hong Kong, satu barang Shanghai, kebalik. Aturannya ke Shanghai itu kan ke Hong Kong, aturannya Hong Kong ke Shanghai. Nah, artinya customer bilang, udah pindahin, katanya. Kirim ke tempat yang tepat, pakai udara ya kita kena denda itu. Terus jumlah stok yang terima telah dicatat pada arsip ya, ada tally sheet namanya. Di tally sheet itu juga ukurannya berapa, panjang, lebar, tinggi, berapa kuantitinya, apa aja barangnya, ada tally sheet. Makanya ada tally sheet, ada tallyman. Tallyman itu pembuat tally sheet. Ya, itu jelas itu. Seperti deskripsinya, oh terima sekian, jam sekian, mobilnya nomor sekian, supirnya si ini. Ya, masuk jam sekian, dikeluar jam sekian. Pemisahan dan pembentukan ketidaksesuaian. Ya, kalau ada barang yang nggak sesuai, itu dipisahkan dulu, jangan digabung dengan barang lain. Umpamanya barang 532 karton di dalam dokumen. 532. Waktu dicek tentunya bukan 532 barangnya, tapi 523. Kebalik ya. 532 dengan 523 kan beda. Mungkin salah catat dan lain-lain. Nah, itu perlu dipisahkan dulu sampai nanti clear semuanya. Oke, ada pemeriksaan, ada PO, ada surat jalan ketika barang masuk ya. Mungkin kalau umpamanya barang yang belum diperiksa, ditempatkan tempat khusus,
dibilang di transit area, dibuat tempat khusus, belum diperiksa ya, umpamanya ternyata datang barangnya udah di luar jam kerja, ya nantilah besok daripada overtime gitu. Pemeriksaan mutu, ya ada yang rusak nggak, ada yang bocor nggak, umpamanya jerigen kadang bisa ada bocor, kesodok sama forklift. Kemudian inspek 100%, inspek diperiksa. Ada juga yang diperiksa hanya beberapa sampling aja karena dilihatnya oh kardus Indomie itu sama semua kan, panjang lebar tinggi, jadi nggak usah ukur satu-satu, udah sampling aja beberapa. Pemeriksaan mutu juga udah dilakukan di tempat supplier ya, pemeriksaan kuantiti barang ya, benar nggak tadi, jangan sampai ketukar 532 atau 533. Administrasinya gimana, surat jalan udah dibuat belum, diserahkan ke supir, tanda terimanya, proses handling yang benar ya, jangan buru-buru, jangan ada yang jatuh, jangan ada yang rusak tujuannya. Kemudian 100% inspection biasanya dilakukan untuk supplier baru. Ya, kalau baru, ya udahlah inspek 100% karena masih baru ya. Material pokok, kemudian kalau ada supplier yang sering salah juga, katanya inkonsistensi. Ada masalah yang baru yang timbul ya, tentu harus ada inspection. Oke, itu aja materi kita hari ini. Tolong ditonton videonya dengan baik. Terus ada tugas ini ya, materi sudah ada saya juga di e-learning Trisakti. Ini tugas tolong dikerjakan, tulis tangan jangan nyontek. Kemudian di email ada email saya krismandamanik@yahoo.com. Saya minta paling lambat 3 hari dari hari ini, hari Sabtu, berarti paling tidak Selasa jam 24 malam sudah saya terima jawabannya ya. Tolong sekali lagi rajin belajar, ulangi, baca-baca yang banyak, ulang-ulang. Ya pas lagi ada waktu luang. Atau walaupun nggak ada waktu luang, ya berikan waktu untuk ini. Tetap juga jaga prokes, jaga kesehatan, agar kita tetap dalam keadaan sehat. Kemudian saya juga, karena kalian orang-orang yang kerja, bekerjalah secara jujur, rajin juga, kreatif, inovatif, dan berikan ide-ide yang baru kepada atasanmu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan ulangi juga kesalahan yang sama. Ya. Harus meningkat hari ini, besok harus rajin. Jangan hanya berpikir, wah gaji saya kecil, saya nggak melakukan apa-apa. Enggak. Lakukan aja yang terbaik, itu otomatis gaji akan datang sendiri. Orang melihat kamu kerja dengan rajin, orang itu kalau tahu kamu gajinya kecil, dia bilang, udah kamu kerja di perusahaan saya aja. Jadi ada aja orang, jangan kebaikan itu akan terkabar dengan sendirinya. Ya, jadi jangan terlalu hitung-hitungan, wah saya capek, saya ini, saya sibuk, nggak usah, kerjakan aja. Karena banyak loh orang yang menganggur. Jadi bersyukur yang udah bekerja, bersyukur juga ya kalian bisa kuliah, itu luar biasa sekali. Kalian itu pejuang yang tangguh. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.